Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak nikmatnya, dan di antara nikmat yang besar yaitu nikmat iman dan Islam, serta salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikutinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kesempatan yang pertama, tentunya sebagaimana yang saya sebagaimana saya telah katakan pada di grup ya kajian kamu syariah, bahwasanya kita akan membahas kitab yang sangat spektakuler, kitab yang penuh dengan keajaiban, kitab yang penuh dengan keberkahan. Tentunya itu disebabkan oleh musannifnya, yaitu penulisnya, yaitu Imam Nawawi, yang masya Allah beliau ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi dirinya, bahkan bagi umat muslim ya hingga saat ini. Syarah ya, penjelasan kitab-kitab para ulama, mereka mengomentari gitu apa yang terdapat dalam hadis-hadis 40 hadis atau Arba'in An-Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Mereka menta'liq, mereka mensyarah apa maksud dari lafaz hadis yang terdapat dalam kitab Imam Nawawi, dan seterusnya. Sehingga saat ini berpuluh-puluhan, bahkan ratusan para ulama telah mengkajinya, ya, mengkajinya di masjid-masjid. Kemudian tentunya itu akan mendapatkan, ya, menjadikan pahala jariah bagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan mengenalkan, ya, pertemuan pertama kita khususkan untuk mengenalkan kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in An-Nawawi sebenarnya nama kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah atau yang lain. Nah, yang betul adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi kan penulis, pengarang, musannif daripada kitab Arba'in. Beliau mengatakan di dalam syarahnya terhadap hadis Sahih Bukhari, beliau mengatakan kitab yang saya namakan ini dinamakan Al-Arba'in. Al-Arba'in berarti itu 40, ya, 40. Mengenal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, nama asli kitab sebagaimana saya sebut tadi yaitu kitab Al-Arba'in. Selanjutnya, apa itu kitab Arba'in Nawawiyah? Ya, Arba'in Nawawi. Kitab hadis, ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi situ ada kumpulan beberapa hadis, 42 tentang pondasi Islam dan kaidah hukum. Yaitu hadis-hadis tersebut membahas tentang pondasi Islam. Pondasi Islam seperti misalkan nanti rukun Islam, rukun iman, ya, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu terdiri dari berapa? 5 perkara, ya kan? Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat, dan seterusnya. Kemudian juga terdapat kaidah-kaidah hukum yang wajib bagi setiap muslim tentunya mengetahuinya agar tidak salah paham terhadap agama. Kaidah hukum fikih misalkan da' ma yuribuka ila ma la yurib. Ya, jauhilah sesuatu yang engkau itu ragu padanya kepada sesuatu yang engkau tidak ragu padanya. Ya, nanti juga ada kaidah fikih al-yaqin la yuzalu bisyak. Suatu keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih bersifat dzon atau bersifat prasangka. Maka kalau sudah yakin maka itu kuat dibandingkan prasangka. Nah, dan kaidah-kaidah fikih yang lainnya, misalkan maslahat maslahat di dalam syariat Islam itu lebih didahulukan, atau mudarat, ya, la darara wala dirar. Dalam hadis Arba'in Nawawi juga la darara wala dirar, tidak boleh kita
membahayakan orang lain, dan juga kita tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Misalkan ada orang yang membahayakan kita, maka kita balas lagi dengan atas apa yang ia perbuat gitu. Maka itu tidak dianjurkan. Nah, itu sedikit sekilas tentang apa sih nanti isinya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Nah, jadi hadisnya itu 42. Ya, 42 hadis. Nah, kenapa hadisnya 42 namun dinamakan Arba'in, yang berarti 40? Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40. Harusnya kan 40 hadis. Tapi kenapa Imam Nawawi menuliskan situ menyebutkan 42 hadis? Nah, jawabannya sebagaimana orang Arab biasanya mereka suka menggenapkan bilangan. Jadi kalau 41, 42, 43 itu digenapkan saja namanya Arba'in. Nah, dan ini juga yang dituliskan atau yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, walaupun hadisnya 42 tapi dinamakan bukunya Al-Arba'in karena suka menggenapkan bilangan gitu ya. Selanjutnya, tujuan ditulisnya kitab Arba'in. Jadi para musannif, para ulama yang mengarang kitab-kitab yang mana kitab tersebut ratusan tahun dibuatnya, ditulisnya, tapi alhamdulillah pada hari ini juga ya kan, mungkin pada akhir zaman juga itu masih dikaji. Itu menunjukkan keberkahan, keikhlasan niat mereka, tujuan mereka yang mulia. Nah, jadi Imam Nawawi juga memiliki tujuan di dalam menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini. Ya. Nah, inilah yang memotivasi Imam Nawawi. Misalkan hadis di sini, hadisnya man hafidhu ala ummati arba'in hadisan, barang siapa yang barang siapa di antara umatku, hadis Nabi, yang menghafal 40 hadis min amri diniha, ya, dari perkara atau tentang perkara agamanya, ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan utus dia pada hari kiamat, ya. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan dia dikumpulkan bersama siapa? Zumratil fuqaha wal ulama. Bersama barisan para orang-orang faqih, fuqaha, ya, jamaah fuqaha. Faqih mufradnya, wal ulama, dan juga ulama, masyaallah. Jadi orang yang hafal 40 hadis maka akan dikumpulkan bersama para fuqaha, ahli hadis, bersama Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Laisi, dan imam-imam yang lainnya, wal ulama, dan ulama-ulama lainnya. Ini sungguh sangat mulia sekali. Artinya apa? Artinya di situ ada motivasi dari Imam Nawawi bagaimana nih umat agar mereka bisa mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ya, beliau menulislah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, mengumpulkan 40 hadis dalam satu kitab. Nah, walaupun hadis-hadis tersebut dikatakan oleh para ulama hadis itu dhaif, akan tapi Imam Nawawi berpendapat bahwa hadis-hadis yang dhaif itu boleh diamalkan di dalam bab fadhailul a'mal, di dalam bab untuk memotivasi kita untuk memproduksi amal soleh. Nah, jadi kata Imam Nawawi dibolehkan. Seandainya pun ya tidak dibolehkan misalkan untuk mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam motivasi dalam amal soleh, maka Imam Nawawi itu ketika nulis buku ini itu enggak bersandar dengan hadis tersebut, tidak bersandarkan dengan hadis tersebut. Namun beliau bersandarkan dengan hadis yang sahih, ya, yaitu naddarallahu ra'an sami'a minna hadisan fa hafidhahu. Naddarallahu, semoga Allah mencerahkan orang yang mendengar hadisku, memberikan pencerahan terhadap orang yang mendengar hadisku, kata Nabi. Lalu dia menghafalnya. Setelah mendengarkan, dia menghafalnya. Dalam lafaz riwayat lain, lalu dia memahami dan menghafalnya. Jadi bukan hanya sekedar hafal hadis, tapi dia memahami kandungan apa yang terdapat dalam hadis tersebut. Sebagaimana kita menghafal Al-Quran, gitu ya. Bukan hanya
menghafal Al-Quran saja, kan, tapi memahami kandungan daripada lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Tentunya berbeda gitu, orang yang hanya hafal dengan orang yang hafal dan ia paham. Hingga kemudian dia menyampaikan, ya, hatta yuballighahu, sampai dia menyampaikan kepada orang lain. Farubba hamil, ya mungkin saja nih, mungkin saja, ya, terkadang orang yang membawa ilmu agama gitu ya, menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang kalau kita menyampaikan hadis, kita hafal satu hadis, innamal a'malu binniyat, misalkan, semuanya hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Kita sampaikan itu kepada orang lain, ya, yang mungkin dia itu lebih faqih dari kita, lebih a'lam, lebih mengetahui terhadap agama, maka ini tidak mengapa. Akan mendapatkan apa? Ketika kita memberitahu kepada dia orang yang faqih, maka bisa saja bisa mengingatkan dia gitu, untuk berbuat baik yang sebelumnya lalai, atau bisa saja dia nanti akan memberikan feedback kepada kita, itu menambahkan faidah-faidah gitu ya. Misalkan, oh ini maksud hadis ini, ambilnya tuh ada riwayat lain, bin niyat dengan jamak, ada yang redaksinya bin niyat panjang, ada yang redaksi itu bin niyat. Nah, dia memberikan manfaat atau faidah kepada kita karena dia lebih mengetahui, dan kita yang mengetahuinya gitu ya, mengetahui hadis, mengapa kemudian kita sampaikan kepada dia, itu merupakan bab dari apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka salinglah kita itu memberikan sebuah peringatan atau mengingat bersama-sama gitu ya, menegur gitu ya. Maka semuanya hal demikian akan memperkuat atau memberikan manfaat pada kaum mukminin. Nah, wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Nah, bisa saja orang yang tadi bawa hadis ya, menyampaikan innamal a'malu binniyat laisa bifaqihin. Laisa bifaqihin, ya. Tidak, ini tidak, bukan orang faqih gitu. Sehingga nanti bisa dibetulkan misalkan oleh orang yang tadi yang lebih afqah, yang lebih a'lam dari kita. Bisa saja dibantu kita. Oh, ini misalkan innamal a'malu, ya. Orang tadi menyebutkan innamal a'malu binniyat. Nah, ini kan salah, apa namanya? Salah pendeknya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Enggak, itu salah. Yang benar adalah innamal a'malu binniyat. Maka dia memberikan faedah kepada kita. Begitu. Nah, tadi sudah kita membahas tentang penamaan kitab Arba'in, ya. Kemudian tujuan daripada ditulisnya kitab Arba'in sangat mulia tujuannya. Kemudian kita beranjak di sini kepada biografi, ya. Biografi Imam Nawawi itu sendiri. Beliau Imam Nawawi rahimahullah taala, sini kita lihat ya takrif beliau, ya. Ini biografi beliau, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu namanya Al-Imam, beliau adalah Imam Al-Hafiz, Al-Qudwah. Al-Hafiz ini dikatakan, ya, atau ditujukan, itu maksudnya bukan hafiz, sekedar hafiz Al-Quran gitu, bukan. Tapi Al-Hafiz dalam
pengertian para ulama itu orang yang hafal ratusan ribu hadis seperti itu ya, ratusan ribu hadis dan lain sebagainya. Syekhul Islam, ya ini lakop-lakop yang Imam Nawawi mendapatkannya karena memang diakui keilmuannya ya hingga saat ini, dan karya-karya beliau itu sangat banyak dan sangat bermanfaat. Beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nah, itu nama beliau Zakaria Yahya bin Syaraf itu nama ayah, kemudian An-Nawawi itu dinisbatkan kepada tempat ya beliau lahir di sana, yaitu Nawa itu kalau kita lihat di sini berarti dia di Dimashq ya, di Dimashq di Suriah. Nah, kalau kita kembali lagi di sini, beliau itu alim daripada ulama faqih, dalam madhab Syafi'i dan juga madhab-madhab yang lainnya. Namun beliau merupakan para alim imam dalam madhab Syafi'i. Beliau sangatlah pendapat itu sangatlah dipertimbangkan, dan beliau memiliki kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' itu kitab yang menjadi referensinya para Syafi'iyah gitu ya. Nash'atuhu wa talabuhu lil ilm. Nah, beliau sejak kecil itu bagaimana sih kisah beliau, kisah ulama ini? Nah, beliau dari keluarga yang Masya Allah, muslimah, zakiyah, suci, selalu cinta pada ilmu, dan selalu menjalankan ibadah, ya, zuhud, dan juga tidak makan dari harta-harta haram, sangat menjaga. Maka lahirlah Imam Nawawi Syara'ali. Imam Nawawi dari kecil sudah kelihatan pintarnya dan adabnya sudah kelihatan. Bahkan dikisahkan Imam Nawawi itu sampai-sampai nangis ketika beliau dipaksa untuk bermain oleh teman-temannya. Saking beliau cintanya terhadap ilmu, ya, ngaji, gitu ya. Beliau nangis, diajak temannya dipaksa temannya untuk bermain bola, bermain bersama gitu. Beliau nangis. Beda banget ya dengan sekarang ini. Sekarang ini kebalik mungkin ya. Kita lihat banyak yang anak kecil malah nangis kalau nggak main gitu. Disuruh belajar nangis. Tuh, bahkan dia lari ketika dia dipaksa untuk bermain itu. Yukri'unahu 'ala al-la'bi wa huwa yaghrubu minhum. Fawaqa fi qalbi hubbuhu. Maka ada yang lihat nih, salah satu syekhnya, guru Imam Nawawi Ta'ala, diajak teman-temannya, disuruh, dipaksa untuk bermain, lari Imam Nawawi. Kemudian gurunya pun suka nih, oh ini anak nih benar-benar pintar nih, beda dengan yang lain. Dari kecil udah hafal Quran, kan? Kemudian sering bermajelis dengan para ulama, syekh-syekhnya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan anak-anaknya ingin menjadikan seperti Imam Nawawi, maka inilah apa yang harus disiapkan, yaitu mengantarkan seorang bapak beliau ya kan, mengantarkan ke madrasah Rawahiyah di Damaskus. Langsung diantarkan oleh ayahnya di madrasah yang terdapat di Damaskus. Belajar di sana 2 tahun. Belajar terus-menerus hafal kitab Al-Muhazzab, kitab punya Imam Syekh Syirazi. Nih, dzakara Syekhuna Abul Husain Ibnu Al-Attar anna Syekh Muhyiddin
dzakara atau dzukira lahu annahu kana yaqra. Ya, bahwasanya Syekh Muhyiddin disebutkan annahu diceritakan bahwasanya ia membaca yaqra fi kulli yaumin itnai asyar darsan 12 mata kuliah lah kalau jam sekarang lah. 12 mata pelajaran. Coba itu 12 mata pelajaran ala masyayikhi syarhan wa tashihan. Ya, jadi beliau bukan hanya mendengar saja tuh, mendengar kajian dari syekhnya, tapi beliau wa tashihan, mengkritik ya, mentashih, ini betul apa enggak nih. Kemudian beliau ke majelis yang lain, ini betul apa enggak nih hadis ini, ya, begini lafadznya. Kemudian beranjak pada majelis-majelis yang lain sampai 12 majelis beliau dalam sehari itu diceritakan seperti itu. Nah, wa kama yu'alliqu jami' ma yata'allaqu bi min syurhin wa tawdih ibaratin wa dhabt al-lughah. Beliau juga dikenal dengan apa? Orang yang mensyarah beberapa matan-matan, kemudian menjelaskan ibarat-ibarat lafaz-lafaz yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama. Qala marratan fi majlisin lahu. Ia berkata pada majlis yang Abu, kata beliau begini. Wa khatara li an ashtagil fi tibbi wa syaraitu kitab al-qanun li Ibn Sina. Nah, aku sempat berpikir bagaimana kalau aku itu belajar tib kedokteran. Wa syaraitu kitab al-qanun li Ibn Sina, dan kemudian aku membeli kitab al-qanun dalam ilmu kedokteran. Kitab al-qanun punya Ibn Sina. Fa'adlama qalbi wa baqitu ayyaman la aqdir 'ala al-ishtighal. Fa'afaqtu 'ala nafsi wa bi'tu al-qanun fastanara qalbi. Nah, beliau ini kata beliau ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beliau jalan yang khusus, memberikan kepada beliau jalan yang mana beliau di situ dijadikan sebagai ulama untuk berkhidmat pada umat. Maka dahulu kata beliau, aku ada kecenderungan untuk mempelajari ilmu kedokteran, sehingga aku membeli kitab Qanun punya Ibnu Sina tentang kedokteran tersebut. Maka aku mulai maka hal tersebut menjadikan hatiku itu buta, ya. Terus gitu, la aqdara istighol, aku tidak merasa galau gitu, tidak bisa melakukan ini dan itu. Kemudian aku jual lagi tuh kitab Al-Qanun itu punya Ibnu Sina tentang kedokteran. Maka pastana qalbi, cerah lagi tuh hati Imam Nawawi. Memang beliau jalannya untuk berkhidmat dalam kitab fikih gitu ya, dalam fikih-fikih ilmu hadis, berkhidmat pada umat gitu. Jadi beliau sudah diberikan nur gitu, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini nama-nama murid itu sangat banyak sekali. Abu Ibrahim Ishaq, kemudian Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh, kemudian Abu Abbas, ya, ini ulama-ulama semua ini di berbagai negara, Mesir, Damaskus, ya, Al-Hafidh, kemudian siapa lagi, mu'allafnya juga nih, kitab-kitabnya beliau juga sangat banyak, yaitu ada Al-Minhaj, Syarh Sahih Muslim, ada Syarh Sahih Muslimnya Imam Nawawi, kemudian Al-Adhkar, kitab-kitab yang mengumpulkan situ banyak doa-doa, dan juga dengan sanad-sanadnya di situ yang ada ya, hadisnya. Nah, yang itu yang sering di Indonesia itu ada tuh Al-Adhkar, ya, sering dibahas di Indonesia dan diterjemahkan. Kemudian juga Riyadhus Shalihin, juga sering tuh kitab yang masyhur tentang adab-adab juga itu. Tahdzibul Asma wal Lughat, beliau juga ahli pakar dalam linguistik ya, bahasa Arab, Taisi. Kemudian mustalah hadis juga beliau sangat menguasai. Nah, pujian-pujian daripada ulama tentang Imam Nawawi.
Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini mungkin kita sudahi dulu ya. Dia wafat ya. Ini sebentar kita sudahi. Kata Ibnu Hajar, la alam nadhirahu fi qabul maqalatin 'inda sa'il arbab dhaif. Ya, aku tidak menemukan orang yang bisa dengan Imam Nawawi yang menandingi Imam Nawawi itu aku tidak temukan. Syekhul Madzhab Syafi'i wa kabirul fuqaha fi zamanihi. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau adalah ya Imam Nawawi merupakan Syekhul Madzhab Syafi'i, Syekh Madzhab Syafi'i dan juga pembesar fuqaha pada zamannya. Beliau meninggal di pada tahun 676 dan hingga saat ini karya-karya beliau sangat berlimpah dan sangat bermanfaat bagi umat. Itulah diantara keberkahan ya, keikhlasan seorang ulama sehingga kitabnya dapat berkhidmah, tentunya menjadikan amal as-solihah atau amal jariah yang pahalanya itu akan mengalir seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini kita insya Allah akan membahas hadis pertama pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah, kurang lebih maaf. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.